Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah kalian masih semangat untuk belajar? Mudah-mudahan kalian masih semangat ya untuk belajar. Di sini Bapak akan melanjutkan materi mengenai kelas 11 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab pertama, yaitu hak asasi manusia. Khususnya di subbagian ketiga, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Langsung saja. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yaitu ada pengertian dan jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama Bapak akan menjelaskan mengenai pengertiannya dulu. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok. Nah, itu adalah pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua yaitu ada jenis pelanggaran hak asasi manusia. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yaitu ada dua. Yang pertama itu ada kejahatan biasa yang sering disebut ordinary crimes. Terus yang kedua ada kejahatan luar biasa atau sering disebut extraordinary crimes. Contoh yang termasuk kejahatan biasa atau ordinary crimes yaitu seperti pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Adapun contoh yang termasuk dalam kejahatan luar biasa atau yang sering disebut extraordinary crimes yaitu seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dengan bermotifkan kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Yang kedua yaitu contohnya kejahatan ini akan menimbulkan teror, juga kekhawatiran dan ketakutan dalam diri masyarakat. Yang ketiga, kejahatan ini diakui oleh dunia sebagai kejahatan yang paling serius dan harus diselesaikan oleh seluruh negara dan bahkan menjadi yurisdiksi internasional jika penyelesaian tidak dapat diselesaikan dengan tingkat nasional. Nah, itu. Jadi kesimpulannya, jenis pelanggaran hak asasi manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa. Kejahatan biasa yang sering disebut ordinary crimes. Terus kejahatan yang luar biasa yang sering disebut extraordinary crimes. Contohnya tadi kejahatan biasa seperti penganiayaan, pemukulan, pencemaran nama baik. Nah, itu adalah termasuk contoh-contoh kejahatan biasa. Terus kalau kejahatan luar biasa yang tadi yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, lanjut sekarang ke penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam diri sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau penyebab dari lingkungan sekitar seperti lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan tempat kita tinggal. Nah, itu adalah faktor eksternal. Faktor internal pelanggaran hak asasi manusia dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban manusia. Yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep hak asasi manusia. Yang ketiga, sikap individualisme. Sikap individualisme itu mengancam kepentingan umum. Yang keempat, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan yang kelima adalah rendahnya sikap toleransi. Nah, itu adalah jenis-jenis faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dari dalam. Yang kedua, faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dari luar atau eksternal. Nah, ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama, lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga,
penyalahgunaan kemajuan teknologi. Nah, jadi faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu yang eksternal dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama tadi lemahnya dan kurangnya fungsi lembaga-lembaga penegak hukum. Contohnya kalau penegak hukum di Indonesia masih pengetahuannya kurang, pasti pelanggaran hak asasi manusia akan terus terjadi dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, kalau misalkan pejabat negara atau petinggi negara menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, nah itu adalah termasuk pelanggaran hak asasi manusia dari eksternal. Terus yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Nah itu juga bisa kalau misalkan insinyur atau para mekanik menyalahgunakan teknologi untuk kepentingannya sendiri, nah itu ada juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, kalau misalkan ada orang pintar, dia membuat sebuah teknologi yang bisa mencuri uang. Nah, itu adalah kan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sekarang lanjut ke kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pada abad ke-20, standar hak asasi manusia telah dirumuskan dan diterima secara luas oleh bangsa-bangsa di dunia. Namun sayangnya pelanggaran hak asasi manusia menjadi fenomena yang menoreh perjalanan sejarah dunia. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Ada beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran itu antara lain, yang pertama ada peristiwa Tanjung Priok, yaitu pada tahun 1984. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September 1984. Peristiwa ini dipicu oleh masalah SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pembunuhan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Nah, yang kedua, peristiwa Aceh, yaitu pada tahun 1990 sampai 1998. Yang ketiga, kasus terbunuhnya Marsina pada tahun 1993. Yang keempat, kasus terbunuhnya wartawan Udin pada tahun 1996. Dan yang kelima, tragedi Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998. Yang terakhir, peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat pada tahun 1999. Nah, itu adalah contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Mungkin segitu saja pemaparan video materi mengenai hak asasi manusia, khususnya di sub bagian yang ketiga dari Bapak. Apabila kalian belum mengerti atau belum paham, kalian bisa menghubungi kontak di akhir video ini. Untuk itu, apabila ada kesalahan juga, Bapak mohon maaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar.